Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurina Priscilia Larasati dengan NIM 190210204078 akan melakukan praktik bidang miring. Praktik ini dilakukan untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring, untuk menentukan keuntungan mekanis bidang miring, untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada papan kayu, sabuk besar, busur derajat, ada dua beban yang berbeda, ada timbangan, ada karet sebagai pengganti neraca gas, ada meteran, dan ada penggaris. Pertama, kita harus menimbang beban 1 dan beban 2 terlebih dahulu. Lalu kita mencatat massa pada beban di lembar hasil pengamatan. Lalu dilanjutkan dengan beban 2. Setelah itu kita mengukur panjang lintasan, lalu menulis hasil pengukuran pada lembar hasil pengamatan. Lalu kita mengukur ketinggian 1 pada panjang lintasan. Setelah itu kita menghitung sudut dengan busur derajat. Dan setelah sudut ditemukan, kita mencatat hasil pada lembar hasil pengamatan. Kita mengambil karet sebagai pengganti neraca gas, lalu dikaitkan pada beban 1. Setelah itu kita mengangkat beban hingga ujung lintasan tanpa menggunakan bidang miring. Setelah sampai di ujung lintasan, kita mengukur perubahan pada karet. Setelah ditemukan, kita mencatatnya pada lembar hasil praktikum. Setelah itu, kita melakukan percobaan dengan menggunakan bidang miring. Lalu kita mengukur juga karet dengan penggaris.
panjang karet ditemukan, kita mencatatnya pada lembar hasil praktikum. Setelah itu, kaitkan beban 2 pada beban 1. Setelah seperti ini, kita mengangkat beban hingga ujung lintasan tanpa menggunakan bidang miring. Setelah sampai pada ujung lintasan, kita mengukur perubahan pada panjang karet dengan menggunakan penggaris. Setelah ditemukan, kita mencatat hasilnya pada lembar hasil pengamatan. Setelah itu, kita melakukan percobaan dengan bidang miring. Setelah sampai pada ujung lintasan, kita mengukur perubahan panjang karet dengan menggunakan penggaris. Setelah ditemukan, kita mencatat pada lembar hasil pengamatan. Setelah itu, kita melakukan percobaan dengan tahap yang sama seperti percobaan pertama dengan ketinggian yang berbeda-beda. Seperti ini ketinggian 1, lalu ini ketinggian 2, dan ini ketinggian 3. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.